Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Biografi As-Sayuti Yatim Piatu yang menjadi ulama tersohor. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Jika ingin mencari suri tauladan yang tekun dan istiqomah mencari ilmu, akademisi murni di beberapa abad yang lalu, maka figurnya adalah Imam Jalaluddin As-Sayuti, seorang ulama yang lahir pada tahun 1445 Masehi ataupun pada tahun 849 Hijriah. Semua sepak terjang dalam kehidupannya hanya untuk ilmu dan ilmu. Ia tidak pernah tergiur pada bisnis, politik, dan kegaduhan aliran-aliran. Nama lengkapnya adalah Jalaluddin Abdul Fath Abdul Rahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Usman bin Muhammad bin Khaidir bin Ayyub bin Muhammad bin Syekh Imamuddin Al-Hadiri As-Sayuti Asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada permulaan bulan Rajab di bagian timur kota Mesir, tepatnya di kota Hudairiyah. Nama As-Sayuti bukanlah nama asing di kalangan akademisi mulai dari beberapa abad setelah kelahirannya sampai saat ini. Bahkan sampai hari kiamat yang akan datang, namanya tidak akan pernah hilang. Hanya saja, ulama terkemuka dan tersohor di antara ulama-ulama klasik ini juga memiliki cerita yang tidak kalah heroik, dramatis, dan sangat histeris. Kisah kegigihannya dalam mencari ilmu merupakan sejarah kepahitan dan penuh kesedihan. Di balik kontribusinya yang sangat besar pada perkembangannya ilmu-ilmu Islam, ternyata sosok seperti Imam As-Sayuti tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ia harus rela dan ikhlas ditinggalkan ayahnya ketika menginjak usianya yang ke-5 tahun lebih 7 bulan. As-Sayuti kecil hidup berdua dengan ibundanya. Sejak saat itu, kehidupan As-Sayuti dengan ibunya sangat sederhana dan serba pas-pasan. Sejak saat itu, bocah yang masih sangat kecil itu harus bisa menuntun dirinya sebagai anak yang mandiri, tidak selalu berpangku tangan kepada ibunya dan keluarganya yang lain. Dengan penuh kesederhanaan, hari-harinya ia nikmati dengan kehidupan yang jauh dari kata cukup. Bahkan, tak sesekali As-Sayuti tidak makan disebabkan tidak adanya makanan. Meski demikian, Imam As-Sayuti tetap mempunyai semangat belajar yang tinggi dan keinginan yang mengelora dalam jiwanya. Ia belajar dengan tekun dan istiqomah. Berbagai ilmu ia lahap satu persatu. Tidak adanya senyuman manis dan semangat sang ayah tidak membuatnya patah semangat. Sejak masih kecil, ia selalu belajar. Kegigihan dan keseriusannya dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Masa mudanya dihabiskan untuk mendalami berbagai cabang ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Semua ini bisa dilihat dari buah karyanya yang sangat banyak. Bahkan menurut Syekh Ibrahim Asy-Syaibani, kitab-kitab karangan Imam As-Sayuti mencapai 980 kitab. Mulai dari kitab-kitab kecil yang hanya memuat penjelasan secara ringkas dan padat, sampai kitab-kitab yang sampai berjilid-jilid. Pada mulanya Imam As-Sayuti belajar ilmu pada Syekh Syamsu As-Sairami. Di antara kitab yang dibacanya adalah Alfiyah Ibnu Malik, karya monumentalnya Imam Ibnu Malik. As-Sayuti juga mempelajari beberapa cabang-cabang ilmu yang lain seperti kitab Sahih Muslim, Manhajul Talibin karangan Imam Nawawi, dan kitab Manhaj karangan Imam Al-Baidawi. Pembelajaran itu ia mulai tepatnya pada permulaan bulan Rabiul Awal tahun 864 Hijriah. Tidak hanya itu, As-Sayuti juga sukses menjadi hafidh, yaitu orang yang menghafal Al-Quran. Pada umurnya yang masih sangat relatif muda, tepatnya pada umur 8 tahun. Rihlah yang ditempuh oleh Imam As-Sayuti sebagai sosok yang haus akan ilmu
bukanlah perjalanan yang gampang. Cobaan demi cobaan selalu berdatangan. Berbagai rintangan selalu menghampirinya, apalagi masalah finansial. Sama sekali ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri ketika mencari ilmu. Ia lebih suka kelaparan tanpa makan daripada rasa haus akan ilmu yang tak kunjung ia dapati. Tidak ada dalam kamusnya kata-kata kaya materi. Ia hanya fokus pada targetnya akan kekayaan pengetahuan dan keilmuan. Kondisi ekonomi yang kurang beruntung tidak lantas menyurutkan semangatnya untuk menjadi pengembara sejati dalam mencari ilmu, meski ia sebagai sosok yang sangat sederhana dan jauh dari dukungan semangat ayahnya. Setelah beberapa tahun belajar ilmu pada guru-gurunya, Imam As-Sayuti akhirnya mulai mandiri dan bisa merumuskan pendapat sendiri dalam cabang ilmu fiqih. Imam As-Sayuti menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fiqih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya itu, Imam As-Sayuti juga merupakan sosok pendakwah yang sangat santun dan bijaksana. Ia mampu mengajak masyarakatnya untuk terus belajar. Tidak hanya bergelut dalam dunia pendidikan dan dakwah, Imam As-Sayuti juga sukses dalam menulis berbagai kitab-kitab penting. Di antara karyanya dalam ilmu hadis yang sangat masyhur adalah kitab Kashful Mukhti fi Syarhil Muwatta' at-Tawshih alal Jami' as-Sahih, Tadribul Rawi, Kashfut Talbis an Qalbi Ahli Tadlis, dan berbagai kitab karangannya yang lain. Namun pada umumnya kitab-kitab karangan As-Sayuti tidak bisa diringkas. Bahkan para ulama setelahnya masih berbeda pendapat perihal jumlah banyaknya karangan As-Sayuti. Dalam kitab Nuzulur Rahmah fi Tahaddus bin Nikmah disebutkan, maka sesungguhnya Syekh Haji telah mengatakan tentang karangan-karangannya mencapai jumlah 504 jumlah karangan, dan Syekh Ibnu Ilyas mengatakan bahwa hitungan karangan Imam As-Sayuti mencapai 600 karangan. As-Sayuti juga kitabnya juga banyak. Banyaknya karangan Imam As-Sayuti sebagaimana yang telah disebutkan tidak lepas dari beberapa alasan, yaitu disebabkan permulaannya dalam menulis dan mengarang sejak masa-masa remaja, dan ketanggasannya yang sangat intensif dalam menulis dan mengarang. Potret sederhana dan serba kekurangan yang ditunjukkan oleh Imam Sayuti begitu menginspirasi. Ternyata semangat dan istiqamah menjadi pokok paling penting untuk mendapatkan ilmu. Apalah arti dunia yang melimpah dan materi yang serba lengkap jika dirinya tidak bisa mengendalikan itu semua. Bahkan untuk mendapatkan cita-citanya yang mulia, ia harus rela meninggalkan ibundanya dengan keadaan sendiri, dan ia rela menahan rasa lapar yang dirasakannya. Setelah perjalanannya yang panjang dan pengembaraannya yang melelahkan, kini Imam Sayuti telah sukses menjadi tokoh dunia yang sangat menginspirasi. Rilah perjalanannya dalam mencari ilmu layak diberikan apresiasi yang tinggi. Selain sebagai pengajar dan pendakwah, ia juga berhasil menulis berbagai karya dari cabang-cabang ilmu yang bisa dibaca oleh umat Islam setelahnya. Setelah usianya mencapai 61 tahun, lebih 10 bulan dan 18 hari, Imam As-Sayuti menghembuskan nafas terakhirnya bertepatan dengan malam Jumat tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah, yaitu di Mesir. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.